Tidak semua perpisahan diawali oleh pertengkaran. Tidak semua perceraian terjadi karena kebencian. Ada yang hancur perlahan saat dua orang berhenti saling mendengar dan mulai membandingkan. Di channel ini, kami tidak bercerita tentang siapa yang paling salah. Kami hanya ingin menghadirkan kisah-kisah nyata kehidupan, tentang cinta yang diuji oleh perubahan, tentang rumah tangga yang retak bukan karena kurang cinta, tetapi karena lupa cara menghargai. Ini adalah cerita tentang perjuangan, tentang keberhasilan yang datang terlambat, dan tentang penyesalan yang baru terasa saat seseorang benar-benar pergi. Jika kamu pernah merasa lelah mempertahankan, atau pernah menyesal karena terlalu percaya dunia luar, mungkin cerita ini bukan sekedar hiburan. Mungkin ini cermin. Selamat datang di channel kami, tempat di mana kisah nyata dibagikan, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk dipelajari. Dimas masih ingat betul bau keringat di bajunya malam itu. Bau lelah yang sudah bertahun-tahun menempel, bahkan setelah dicuci. Ia duduk di lantai ruang tamu rumah kontrakan kecil mereka, bersandar pada dinding yang catnya sudah mengelupas. Jam dinding berdetak pelan, seperti menghitung sisa-sisa kesabaran dalam hidupnya. Di depannya, Mira sedang melipat pakaian. Tidak ada percakapan, tidak ada senyum, hanya suara kain yang digeser dan tarikan nafas yang berat. "Besok aku dapat panggilan klien baru," kata Dimas akhirnya, memecah keheningan. Mira berhenti melipat, tapi tidak menoleh. "Bagus," jawabnya singkat. Nada suaranya datar, tidak ada kebanggaan, tidak ada semangat seperti dulu, saat Dimas baru memulai usaha kecilnya dan Mira selalu berkata, "Aku percaya kamu bisa." Dimas menatap punggung istrinya, punggung yang dulu sering ia peluk saat pulang dengan tangan kosong. Saat itu Mira selalu berkata, "Nggak apa-apa, yang penting kamu pulang." Sekarang, kalimat itu sudah lama menghilang. Saat mereka sama-sama susah. 5 tahun lalu, Dimas dan Mira menikah dengan sangat sederhana. Tanpa gedung mewah, tanpa pesta besar. Mereka hanya punya keyakinan dan satu kamar kontrakan sempit. Dimas bekerja serabutan. Mira membantu dengan menerima jahitan kecil-kecilan. Saat uang tidak cukup, mereka makan mie instan berdua, duduk di lantai, dan tertawa. "Kita kaya nanti," kata Dimas suatu malam. Mira tertawa kecil. "Asal bareng kamu, miskin pun aku tahan." Kalimat itu dulu terdengar tulus, dan Dimas mempercayainya sepenuh hati. Perubahan mulai terasa saat usaha Dimas pelan-pelan naik. Awalnya hanya proyek kecil, lalu klien tetap, lalu penghasilan yang tidak lagi pas-pasan. Mereka pindah dari kontrakan ke rumah yang sedikit lebih besar. Tidak mewah, tapi cukup membuat Dimas bangga. Namun sejak saat itu, Mira berubah. Ia mulai sering mengeluh. "Kamu sekarang jarang di rumah?" kata Mira suatu malam. Dimas mengangguk. "Aku kerja buat kita." "Tapi aku ngerasa sendirian," balas Mira. Dimas terdiam. Ia ingin berkata bahwa semua ini ia lakukan agar Mira bahagia, tapi kata-kata itu terasa salah di mulutnya. Suatu malam Dimas pulang larut. Ia lelah, tapi wajahnya cerah. Ia baru saja menandatangani kontrak besar pertamanya. "Mira," katanya bersemangat, "bulan depan kita bisa renov dapur. Kamu kan pingin itu." Mira menatapnya, matanya dingin. "Kamu pikir semua bisa diganti pakai uang?" Pertanyaan itu menghantam Dimas lebih keras dari yang ia duga. "Aku cuma pingin bikin hidup kita lebih baik." Mira tertawa kecil, bukan tawa bahagia, tapi tawa yang pahit. "Hidup kita dulu baik, waktu kamu masih jadi suami, bukan tamu." Kata-kata itu membuat dada Dimas sesak. Jarak yang semakin lebar. Sejak malam itu, pertengkaran kecil sering muncul. Bukan teriakan besar, tapi sindiran, tatapan sinis dan keheningan panjang. Mira mulai lebih sering pergi, Dimas mulai lebih sering diam. Suatu sore saat Dimas pulang lebih cepat, ia mendapati Mira sedang berdandan rapi. "Mau kemana?" tanya Dimas. "Keluar," jawab Mira singkat. "Keluar kemana?" Mira menghela nafas. "Aku capek ditanya-tanya. Kamu sekarang bukan suami, tapi atasan." Kalimat itu membuat Dimas kehilangan kata-kata.
Mereka duduk berhadapan di meja makan. Makanan dingin, tak ada yang menyentuhnya. "Apa kamu masih cinta sama aku?" tanya Dimas pelan. Mira menunduk lama, terlalu lama. "Aku nggak tahu," jawabnya akhirnya. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kata tidak. Dimas menelan ludah. "Kita dulu janji, apapun keadaannya." Mira menatapnya. "Kamu berubah duluan, Mas. Aku cuma menyesuaikan." Padahal tanpa mereka sadari, mereka berdua sudah berubah ke arah yang berlawanan. Malam itu, Dimas tidur di ruang tamu. Mira di kamar dengan pintu tertutup. Di antara mereka hanya ada beberapa meter jarak, tapi secara perasaan, mereka sudah seperti dua orang asing. Dan tanpa Dimas sadari, keberhasilan yang selama ini ia kejar pelan-pelan sedang merenggut satu-satunya orang yang dulu selalu berdiri di sisinya. Pagi itu Dimas bangun lebih dulu. Ia menatap langit-langit rumah, mendengar suara langkah Mira di kamar mandi. Tidak ada sapaan, tidak ada selamat pagi. Seperti dua orang yang kebetulan tinggal di atap yang sama. Saat Mira keluar, penampilannya berbeda. Lebih rapi, lebih percaya diri. Gaun sederhana yang jarang ia pakai sebelumnya. "Kamu mau kemana sepagi ini?" tanya Dimas. "Ngopi sama teman," jawab Mira singkat sambil merapikan tas. "Teman siapa?" "Teman lama. Dunia aku bukan cuma kamu." Kalimat itu membuat Dimas terdiam. Dulu, Mira selalu berkata rumah adalah dunianya. Dunia Mira mulai melebar. Sejak usaha Dimas berkembang, Mira mulai sering keluar rumah. Ia mengikuti komunitas, acara kecil, dan pertemuan yang tak pernah ia ceritakan dengan jelas. Suatu malam, Mira pulang dengan wajah cerah. "Aku ketemu Raka hari ini," katanya santai. "Raka siapa?" tanya Dimas. "Teman lama, dulu satu kampus. Sekarang dia kerja di perusahaan besar." Nada Mira berubah saat menyebut nama itu, lebih hidup. "Oh," jawab Dimas pendek. "Dia bilang aku pintar. Katanya sayang kalau cuma di rumah." Dimas mengangguk pelan, meski dadanya terasa tidak nyaman. Perbandingan pertama yang menyakitkan. Beberapa hari kemudian, pertengkaran kecil terjadi lagi. "Mas," kata Mira suatu malam, "kamu tahu nggak, Raka itu pulang kerja masih sempat ngajak istrinya makan malam, bukan cuma kerja dan kerja. Aku kerja juga buat kamu." Tapi Raka tahu cara bikin istrinya merasa penting, balas Mira cepat. Kalimat itu menusuk, bukan karena nama Raka, tapi karena Dimas merasa sedang dibandingkan. "Kamu lagi bandingin aku sama dia?" tanya Dimas. Mira terdiam sesaat. "Aku cuma cerita, kamu yang sensitif." Dimas mulai merasa kalah. Sejak saat itu, nama Raka sering muncul. Dalam cerita, dalam keluhan, dalam kalimat yang terdengar biasa, tapi menyimpan luka. Raka liburan keluar kota tiap bulan. Raka istrinya selalu tampil cantik. Raka nggak pernah lupa ulang tahun istrinya. Dimas hanya diam. Ia mulai merasa semua yang ia lakukan selalu kurang. Padahal dulu, Mira bangga pada setiap hal kecil yang ia berikan. Dunia luar terlihat lebih menggoda. Suatu sore, Dimas mengajak Mira makan di luar. "Kita jarang ngobrol," kata Dimas. "Aku kangen." Mira tersenyum tipis, bukan senyum hangat. "Mas, tempat makan kayak gini tuh biasa aja. Teman-teman aku sering ke tempat yang lebih bagus." Dimas terdiam. Ia tahu tempat ini bukan mewah, tapi dulu Mira menyukainya. "Kamu berubah," kata Dimas pelan. Mira menatapnya tajam. "Atau kamu yang tertinggal?" Pertengkaran yang tak bisa ditarik kembali. Malam itu, pertengkaran pecah. "Kamu sekarang sering bandingin aku sama orang lain," suara Dimas meninggi. "Karena aku pingin kamu sadar, lihat dunia luar, hidup gak cuma kerja dan pulang. Aku bangun semua ini buat kita." "Buat kamu," Mira membalas. "Aku cuma numpang di hidup kamu." Kalimat itu membuat Dimas terdiam total. Mira sering sibuk dengan ponselnya. Tersenyum sendiri, mengetik lama, menjauh saat Dimas mendekat. "Ngapain?" tanya Dimas suatu malam. "Chat teman," jawab Mira cepat sambil mematikan layar. Dimas tidak bertanya lagi, tapi hatinya sudah penuh tanda tanya. Dimas berdiri di depan cermin.
Ia melihat pria yang dulu yakin bisa membahagiakan istrinya. Sekarang ia hanya melihat seseorang yang sedang kalah oleh dunia yang bahkan ia tidak pahami. Dan di sisi lain, Mira mulai percaya bahwa hidup lain menunggunya. Hidup yang terasa lebih gemerlap, lebih bebas, dan menurutnya lebih pantas. Dimas pulang lebih cepat sore itu. Bukan karena pekerjaannya selesai, tapi karena hatinya terasa tidak tenang sejak pagi. Rumah sepi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki Mira seperti biasanya. Ia meletakkan tas, lalu melihat ponsel Mira tergeletak di sofa. Layar menyala karena ada pesan masuk. Dimas tidak berniat membaca. Sungguh. Tapi nama pengirim itu muncul jelas di layar. Raka. Pesan singkat, tapi cukup membuat jantung Dimas berdegup lebih cepat. Kapan kita ngobrol lagi? Aku kangen caramu cerita. Dimas mematikan layar dengan tangan gemetar. Dadanya terasa sesak. Ini bukan lagi perbandingan. Ini sudah melewati batas yang seharusnya dijaga. Perubahan yang tak bisa disembunyikan. Sejak hari itu, Dimas mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu ia abaikan. Mira sering tersenyum sendiri, sering pergi tanpa menjelaskan tujuan, dan pulang dengan wajah yang terlihat hidup. Malam itu, Dimas mencoba bicara. "Kita ngobrol sebentar," katanya pelan. Mira duduk, tapi tubuhnya condong menjauh. "Ada apa?" "Kamu berubah. Aku ngerasa kamu nggak di sini lagi." Mira tertawa kecil. "Kamu terlalu mikir." "Nama Raka sering muncul," kata Dimas akhirnya. Wajah Mira menegang sesaat, lalu kembali datar. "Dia cuma teman. Teman yang bikin kamu senyum begitu." Kalimat itu membuat Mira berdiri. "Kamu sekarang curigaan. Itu capek tahu?" Kebohongan kecil pertama. Beberapa hari kemudian, Mira pamit keluar malam. "Ada acara komunitas," katanya. "Di mana?" "Di luar." Jawaban itu singkat dan dingin. Dimas menatap punggung Mira saat pintu tertutup. Hatinya berkata ada yang salah, tapi pikirannya masih mencoba percaya. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11. Mira belum pulang. Saat ponsel Dimas berbunyi, bukan Mira yang menelpon, melainkan pesan dari seorang rekan kerja. "Mas, barusan aku lihat Mbak Mira di kafe daerah kota. Sama cowok. Bukan kamu kan?" Dimas menutup mata. Kenyataan akhirnya menampar lebih keras dari yang ia bayangkan. Mira pulang hampir tengah malam. Wajahnya terkejut melihat Dimas duduk di ruang tamu. "Kamu belum tidur?" tanya Mira. "Kamu dari mana?" tanya Dimas telan. Terlalu pelan untuk kemarahan yang ia tahan. "Kamu kenapa sih? Aku kan sudah bilang ada acara." "Kafe itu acara?" Suara Dimas mulai bergetar. Mira terdiam. Matanya berpaling. "Kamu di sana sama Raka ya?" Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar. "Aku cuma ngobrol," kata Mira akhirnya. "Ngobrol sampai bohong," kata Dimas. Suaranya pecah. Saat Dimas mulai takut kehilangan. Dimas berdiri, tangannya gemetar. "Aku capek, Mira. Aku kerja, aku berjuang, tapi aku kehilangan kamu pelan-pelan." Mira menatapnya. Tidak marah, tidak sedih, justru lelah. "Aku juga capek ngelasa sendirian di rumah sendiri. Tapi bohong bukan jawabannya. Aku cuma cari seseorang yang mau dengar." Kalimat itu membuat Dimas sadar bahwa seseorang itu bukan lagi dirinya. Keberhasilan yang berubah menjadi ancaman. Malam itu Dimas tidak tidur. Ia duduk di balkon, memandang lampu kota yang dulu ia kejar sebagai simbol kesuksesan. Kini lampu itu terasa seperti peringatan. Keberhasilan yang ia bangun telah membuka pintu bagi dunia lain yang mengambil Dimas darinya.
Bukan karena Dimas gagal, tapi karena dunia menawarkan sesuatu yang tidak sempat ia berikan. Waktu, perhatian, dan rasa dihargai. Di dalam rumah yang sama, dua orang terjaga dalam kesunyian masing-masing. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan. Hanya kesadaran pahit bahwa batas telah dilanggar dan kepercayaan mulai runtuh. Pagi itu, Mira tidak lagi berusaha terlihat biasa. Ia berdandan rapi, memakai parfum yang jarang ia gunakan di rumah. Rambutnya disisir lebih teliti dari biasanya. Dimas memperhatikan semua itu dalam diam. "Kamu mau kemana?" tanya Dimas. "Keluar sama Raka," jawab Mira datar, tanpa ragu. Kalimat itu jatuh begitu saja, seolah tidak membawa beban apapun. Dimas terdiam lama. "Kamu nggak takut aku dengar itu?" Mira menatapnya. "Capek sembunyi, Mas." Hubungan yang kini terang-terangan. Sejak hari itu, Mira tak lagi menutupi apapun. Ia menerima telepon Raka di depan Dimas. Ia membalas pesan tanpa bersembunyi. Ia pergi tanpa menjelaskan terlalu banyak. "Dia jemput aku," kata Mira suatu sore. "Sebagai apa?" tanya Dimas. "Sebagai teman," jawab Mira, lalu pergi tanpa menoleh. Dimas hanya bisa duduk, menatap pintu yang tertutup, sambil bertanya-tanya sejak kapan rumah ini bukan lagi tempat Mira pulang dengan hati. Dimas mulai bertanya pada diri sendiri. Di kantor, Dimas sering melamun. Rekan kerjanya menyadari perubahan itu. "Mas Dimas, semua oke?" tanya salah satu dari mereka. Dimas tersenyum tipis. "Iya." Padahal dalam kepalanya, satu pertanyaan terus berulang. Apakah mempertahankan ini masih ada artinya? Malam itu, Dimas memberanikan diri bicara. "Kita masih suami istri," katanya pelan. "Setidaknya jaga perasaan." Mira menghela nafas panjang. "Aku nggak selingkuh secara fisik," jawabnya. "Emosimu sudah pergi," balas Dimas. Dimas terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak membantah. Kehadiran Raka yang terasa nyata. Suatu malam, Mira pulang diantar Raka. Dimas melihat mereka dari balik tirai. Raka tersenyum, berbicara santai, seolah rumah itu bukan milik orang lain. Mira tertawa kecil, tawa yang sudah lama tidak Dimas dengar. Saat Mira masuk, Dimas berdiri di ruang tamu. "Kamu biarin dia antar sampai depan rumah?" Suara Dimas bergetar. "Kenapa harus malu?" tanya Mira. "Karena aku masih suamimu. Status nggak selalu sama dengan perasaan," jawab Mira tenang. Kalimat itu menghancurkan sesuatu di dada Dimas. Dimas duduk sendirian. Ia teringat semua perjuangan di awal pernikahan. Semua malam tanpa uang, semua mimpi yang dibangun berdua. Sekarang, ia dihadapkan pada dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Bertahan dan melihat Mira menjauh setiap hari, melepaskan dan mengakui bahwa ia kalah oleh dunia yang lebih berkilau. Tidak ada pilihan yang benar-benar menang. Percakapan terakhir yang menggantung. "Kamu masih mau pertahankan pernikahan ini?" tanya Dimas lirih. Mira menatap lantai. Lama. "Aku nggak tahu," jawabnya jujur. Jawaban itu cukup. Tidak ada janji, tidak ada kepastian. Dan bagi Dimas, ketidakpastian adalah luka yang paling dalam. Dimas tidur di kamar tamu. Bukan karena bertengkar, tapi karena ia sadar tempatnya di hati Mira sudah diisi orang lain. Di luar sana, Mira dan Raka tidak lagi sembunyi-sembunyi. Dan di dalam rumah, Dimas harus memutuskan, mempertahankan sesuatu yang sudah retak, atau melepaskan sebelum dirinya sendiri hancur. Pagi itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena Mira tidak ada,
tapi karena kehadirannya sudah tidak lagi terasa. Dimas duduk di meja makan sendirian. Secangkir kopi di depannya sudah dingin. Ia menatap kursi kosong di seberang meja, tempat Mira dulu duduk, mengeluh soal harga beras, tertawa soal hal-hal kecil, dan menanyakan kapan Dimas pulang. Sekarang, kursi itu hanya kursi. Saat Dimas memilih diam, bukan menyerah. Hari-hari berikutnya, Dimas berubah. Ia tidak lagi bertanya kemana Mira pergi, tidak lagi menegur saat Mira pulang larut, tidak lagi memohon agar Mira tinggal. Bukan karena ia tidak peduli, tapi karena ia lelah berjuang sendirian. Mira menyadari perubahan itu. "Kamu kenapa sekarang dingin?" tanya Mira suatu malam. Dimas menatapnya lama. "Aku capek jadi satu-satunya yang takut kehilangan." Mira terdiam. Ia mungkin berharap Dimas marah, memaki, atau melarang. Tapi sikap tenang Dimas justru membuatnya gelisah. Keputusan yang diam-diam disiapkan. Tanpa memberitahu siapapun, Dimas mulai membereskan dokumen penting. Buku nikah, akta rumah, tabungan. Ia bahkan menemui seorang pengacara, bukan untuk langsung bercerai, tapi untuk tahu batas kemampuannya jika hari itu benar-benar datang. "Masih mau dipertahankan?" tanya pengacara itu. Dimas menarik napas panjang. "Saya masih berharap, tapi saya harus siap." Mira mulai merasa kehilangan kendali. Mira pulang suatu malam dan mendapati koper kecil di sudut kamar. "Koper siapa?" tanyanya. "Punyaku," jawab Dimas tenang. "Kamu mau pergi?" "Bukan sekarang, aku cuma siap." Jawaban itu membuat Mira terdiam. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak lagi memegang kendali atas Dimas. "Kamu nggak marah?" tanya Mira. "Marah capek," jawab Dimas singkat. Percakapan yang jujur, tapi terlambat. Mereka duduk berhadapan. "Apa kamu masih cinta sama aku?" tanya Mira pelan. Dimas menyenyum pahit. "Cinta itu bukan cuma rasa, tapi juga perjuangan. Dan aku sendirian." Mata Mira berkaca-kaca. "Aku cuma pengen bahagia." "Aku juga, tapi bukan dengan cara saling melukai." Mira menunduk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa bersalah. Beberapa hari kemudian, Dimas tidak pulang. Ia menginap di apartemen kecil dekat kantornya. Bukan untuk kabur, tapi untuk bernapas. Di sana ia menyadari satu hal. Ia sudah terlalu lama menunggu seseorang yang tidak lagi memilihnya. Dimas mengirim pesan singkat pada Mira. "Aku nggak pergi untuk menghukum kamu. Aku pergi supaya aku nggak hancur." Pesan itu dibaca, tidak dibalas. Dimas berdiri di balkon apartemen menatap kota yang dulu ia kejar demi keluarga. Kini, ia belajar mengejar dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah, Mira duduk sendirian, tanpa Dimas yang menunggu, tanpa suara langkah yang dulu ia anggap biasa. Dan untuk pertama kalinya, Mira merasakan kehilangan yang nyata. Pagi itu, Dimas berdiri di depan gedung pengadilan agama. Tidak ada tangisan, tidak ada pertengkaran. Hanya dua orang dewasa yang datang dengan wajah lelah, membawa keputusan yang sudah lama menggantung. Mira datang terlambat 15 menit. Ia menunduk, berjalan pelan, seperti seseorang yang tahu ini bukan tempat yang ingin ia datangi. "Kita benar-benar sampai di sini," kata Mira lirih. Dimas mengangguk. "Iya." Tidak ada kalimat lain. Sidang yang terasa terlalu mudah. Di dalam ruang sidang, semuanya berjalan cepat. Hakim bertanya. Mereka menjawab singkat. "Apakah masih ada keinginan rujuk?" tanya hakim.
Dimas menatap Mira. Mira menunduk. Tidak, jawab mereka hampir bersamaan. Kata itu meluncur tanpa air mata, tapi terasa lebih berat dari teriakan manapun. Setelah status berubah, keluar dari gedung, matahari terasa menyilaukan. Terima kasih, kata Mira tiba-tiba. Untuk apa? Tanya Dimas. Untuk pernah berjuang, jawab Mira. Dimas tersenyum kecil. Aku juga berterima kasih. Kamu pernah jadi rumah. Kalimat itu membuat Mira menahan napas. Rumah, kata yang kini terasa asing. Kehidupan baru yang terasa kosong. Beberapa minggu setelah perceraian, hidup Dimas berjalan stabil. Pekerjaannya lancar, uangnya cukup, waktunya lebih teratur. Tapi setiap pulang ke apartemen, ia selalu berhenti sejenak di depan pintu. Bukan karena ragu masuk, tapi karena tidak ada yang menunggu. Di sisi lain, Mira mencoba menikmati kebebasannya. Ia sering keluar, sering tertawa, sering bersama Raka. Namun setiap malam saat pulang, ia membuka pintu rumah yang terlalu sepi. Retaknya hubungan yang diharapkan sempurna. Suatu malam, Mira duduk bersama Raka di sebuah kafe. Kamu kelihatan capek, kata Raka. Biasa, jawab Mira. Kita kan sudah bareng, harusnya kamu bahagia. Mira tersenyum kaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Bahagia yang ia bayangkan ternyata tidak datang bersama perpisahan. Penyesalan yang mulai menyelinap. Mira mulai mengingat hal-hal kecil yang dulu ia anggap remeh. Pesan Dimas yang selalu bertanya ia sudah makan atau belum. Cara Dimas menunggu di ruang tamu meski mengantuk. Keheningan rumah yang dulu terasa membosankan, kini terasa menyesakkan. Ia sadar, Dimas tidak pernah gagal mencintainya. Ia hanya lelah menunggu. Pertemuan tak sengaja. Suatu sore, Mira bertemu Dimas di sebuah minimarket. Mereka berdiri berhadapan, canggung. Kamu kelihatan baik, kata Mira. Iya, kamu juga, jawab Dimas. Tidak ada pelukan, tidak ada air mata. Tapi ada jarak yang tak bisa lagi dijembatani. Malam itu, Mira duduk sendirian memandangi ponsel. Nama Dimas ada di daftar kontak. Jarinya ragu untuk menekan. Di sisi lain kota, Dimas menutup lampu apartemen dengan tenang. Ia tidak bahagia sepenuhnya, tapi ia tidak lagi hancur. Dan di sanalah penyesalan mulai tumbuh. Datang terlambat saat segalanya sudah berubah nama. Hidup setelah perceraian tidak pernah benar-benar terasa bebas seperti yang Mira bayangkan. Ia bangun tanpa suara langkah orang lain. Tidak ada yang menegur jika ia pulang larut. Tidak ada yang menunggu dengan lampu ruang tamu menyala. Awalnya, itu terasa seperti kemenangan kecil. Tapi perlahan, kesunyian berubah menjadi beban. Mira dan kebahagiaan yang tak kunjung datang. Hubungannya dengan Raka mulai terasa berbeda. Bukan buruk, tapi juga tidak utuh. Raka sibuk dengan dunianya, punya jadwal sendiri, punya hidup yang tidak sepenuhnya membuka ruang untuk Mira. Suatu malam, Mira berkata, "Kamu jarang ada." Raka menjawab santai, "Kita kan sama-sama dewasa." Jawaban itu membuat Mira terdiam. Ia teringat Dimas, lelaki yang selalu pulang meski lelah. Penyesalan yang datang tanpa undangan. Mira mulai sering melihat unggahan lama. Foto sederhana, rumah kecil, wajah Dimas yang dulu selalu tersenyum. Ia sadar, ia tidak pergi karena tidak cinta. Ia pergi karena lupa cara menghargai. Tapi kesadaran itu datang terlalu lambat. Dimas dan hidup yang pelan-pelan tertata. Di sisi lain, Dimas mulai menjalani hidup dengan ritme baru. Ia berolahraga pagi, memasak untuk dirinya sendiri, menghabiskan waktu tanpa merasa bersalah. Sesekali sepi itu datang, tapi tidak lagi menyakitkan.
Ia belajar bahwa mencintai diri sendiri bukanlah egois, tapi perlu. Pertemuan yang menguji hati. Suatu sore, Mira memberanikan diri mengirim pesan. "Mas, kamu ada waktu ngobrol?" Pesan itu terbaca. Balasan datang lama. "Ada, tapi mungkin tidak seperti dulu." Mereka bertemu di tempat netral. Duduk berhadapan seperti dua orang yang sangat dekat. "Aku menyesal," kata Mira pelan. Dimas mengangguk. "Aku tahu." Kalau waktu bisa diulang, Dimas tersenyum tipis. Sayangnya nggak bisa. Tidak ada amarah, tidak ada harapan palsu, hanya kejujuran yang terlambat. Saat harapan tidak lagi sama. "Apa masih ada kemungkinan?" tanya Mira dengan suara bergetar. Dimas menarik napas panjang. "Aku sudah berdamai dengan hidupku sekarang." Kalimat itu lembut, tapi menutup pintu yang ingin Mira buka kembali. Mira pulang dengan langkah berat. Ia akhirnya mengerti, kehilangan bukan tentang siapa yang pergi lebih dulu, tapi siapa yang terlambat menyadari nilai. Sementara itu, Dimas berjalan pulang dengan perasaan lega. Bukan karena menang, tapi karena ia tidak lagi menunggu. Waktu tidak pernah benar-benar menyembuhkan. Ia hanya mengajarkan cara hidup berdampingan dengan luka. Pagi itu, Mira duduk di dekat jendela rumahnya. Matahari masuk pelan, menyinari ruangan yang terasa terlalu besar untuk satu orang. Di meja kecil dekat sofa, masih ada cangkir kopi yang tidak habis. Dinginnya sama seperti perasaannya. Ia teringat satu kalimat Dimas yang dulu sering ia abaikan. "Aku kerja bukan buat kaya. Aku kerja supaya kita aman." Kini, kalimat itu terdengar jauh lebih dalam. Hidup yang akhirnya dipahami. Hubungan Mira dengan Raka tidak pernah benar-benar menjadi seperti yang ia bayangkan. Tidak ada komitmen penuh, tidak ada rasa pulang. Suatu hari, Raka berkata jujur, "Aku nggak pernah janji masa depan." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Mira sadar. Ia telah meninggalkan satu-satunya orang yang benar-benar memilihnya setiap hari. Kenangan yang tidak pergi. Mira membuka lemari lama. Ia menemukan barang-barang kecil. Buku catatan Dimas yang penuh rencana. Foto mereka di kontrakan pertama. Surat pendek dari Dimas bertahun-tahun lalu. "Kalau suatu hari aku berhasil, itu karena kamu percaya duluan." Mira menangis. Bukan karena cinta yang hilang, tapi karena kesadaran bahwa ia pernah menjadi alasan seseorang bertahan. Dimas dan versi terbaik dari dirinya. Di tempat lain, Dimas berdiri di depan cermin. Bukan lagi pria yang menunggu, bukan pula pria yang menyalahkan. Ia belajar satu hal, keberhasilan tanpa keseimbangan bisa merusak. Tapi kegagalan mencintai diri sendiri jauh lebih berbahaya. Ia tidak membenci Mira. Ia tidak berharap kembali. Ia hanya melanjutkan hidup. Pertemuan terakhir yang tidak direncanakan. Beberapa bulan kemudian, mereka bertemu di sebuah acara kecil teman lama. Mira tersenyum. "Kamu kelihatan bahagia." Dimas mengangguk. "Aku tenang." "Itu lebih sulit dicapai," jawab Mira pelan. Mereka berdiri berdampingan sejenak. Tidak ada jarak canggung, tidak ada harapan. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, lalu belajar dari kehilangan. Kata yang tidak perlu dijawab. Sebelum berpisah, Mira berkata, "Maaf, aku baru ngerti sekarang." Dimas tersenyum kecil. "Aku juga belajar. Kita cuma telat di waktu yang berbeda." Tidak ada pelukan, tidak ada janji, dan justru disitulah kedewasaan tumbuh. Hidup tidak selalu adil. Kadang ia memberi pelajaran setelah kesempatan berlalu. Mira melanjutkan hidup dengan penyesalan yang ia peluk pelan. Bukan untuk menyiksa diri, tapi untuk mengingat agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dimas melangkah ke depan dengan hati yang utuh. Bukan karena ia tidak terluka, tapi karena ia memilih sembuh. Kadang kita terlalu sibuk mengejar dunia luar, sampai lupa menjaga rumah sendiri. Dan ketika kita sadar, yang tersisa hanya kenangan,
dan penyesalan yang datang terlambat.